Halo, welcome back to channel Trader Retail, channel yang pastinya selalu membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Jadi kali ini kita akan membahas saham yang diminta juga, di request juga oleh subscriber kita. Jadi saya baca komen paling atas yang kebaca request saham BBRI. Dan saya rasa juga menarik juga untuk membahas BBRI. Kenapa? Karena ini adalah salah satu saham yang menjadi penggerak IHSG ya teman-teman ya. Jadi penggerak utama IHSG itu ada dua ya, BBCA sama BBRI ya. Nah jadi kalau ditanya apa itu IHSG, saya bakal jawab IHSG itu BBCA sama BBRI. Kalau dua ini naik, meskipun sebagian besar mayoritas saham turun, IHSG akan tertahan gitu ya. Apalagi BBCA. BBCA itu jantung pertahanan terakhir IHSG gitu ya teman-teman ya. Oke. Oh iya, BBCA sendiri ini sekedar sharing aja. BBCA sendiri ya, bobotnya di IHSG itu 17% loh, teman-teman. Ya, dari 700 saham yang ada di IHSG, BBCA doang itu sekitar 17%. Nah, kalau BRI itu sekitar 10% plus minus kalau nggak salah bobotnya gitu ya. Baru yang ketiga keempat itu ada BMRI sama Telkom ya. Jadi empat ini motor penggerak utama dari IHSG gitu ya. Oke, balik ke BBRI ya. Jadi kita akan bahas BBRI secara biasa, secara teknikal. Lalu kita akan lihat juga bagaimana pergerakan asing di saham ini. Karena BBRI ini partisipasi asing di saham ini sekitar 70% ya. Jadi asing masuk atau keluar itu sangat mempengaruhi pergerakan dari BBRI ya teman-teman. Oke, pertama kita lihat dulu secara teknikalnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman, sebenarnya saham BBRI ini terkoreksi juga ya selama 5 hari berturut-turut. 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar ya. Setelah dia mampu menembus all time high-nya ya. Kalau kita lihat di sini jadi all time high-nya itu di area sekitar sini nih. 4760 ya. 47 berapa nih? 47 ya benar, high-nya 4760 ya. Jadi kemarin di sini ya tanggal 20 Januari BBRI berhasil menembus all time high-nya. Enggak juga di sini sih ya. Dimulai dari 13 Januari, lalu dia turun, lalu dia menembus all time high-nya lagi, lalu selama 5 hari terakhir dia berturut-turut turun ya. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, sebenarnya BBRI ini masih di dalam fase uptrend majornya gitu ya. Jadi ini adalah uptrend major dari BBRI ya. Di sini pun bisa sih kalau mau kita buat ya. Oke ya. Di sini pun bisa ya. Jadi ini dari sini dia naik membentuk higher swing low, dia turun breakout garis uptrend lainnya ya. Di sini tertahan garis uptrend, retrace ke bawah, baru di sini dia breakout, baru lagi naik di sini ke retrace. Nah, gitulah kurang lebih ya. Jadi BBRI itu masih di atas garis uptrend lainnya. Jadi ini pun masih majornya uptrend ya, walaupun secara minor trend line ya, secara minor trend line BBRI ini sedang dalam fase downtrend kecil, tapi nggak masalah ya. Dia koreksi sampai ke level 4.300 pun ya itu masih uptrend ya. Atau kalau mau kita kaitkan dengan resisten di sini ya, ini kan kemarin resisten yang selanjutnya menjadi support ya. Nah, di 440 nanti dia turun ke sini, itu pun BBRI masih juga kita sebut masih dalam fase uptrend lainnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana dengan target support atau target resisten dari BBRI untuk teman-teman yang mau swing ya, swing di saham-saham yang jelas gitu ya. Mana tahu mau swing tapi males di saham gorengan, takut nyangkut atau takut dikecoh bandar gitu ya. Nah, yang mau swing pendek mungkin bisa menargetkan wait and see ya, waiting di area sini 4450 ya. Ketika sampai di 4450 ya teman-teman bisa cicil masuk gitu ya, cicil masuk dengan target terdekatnya tentu di resisten terdekatnya saat ini bukan ini sekarang resisten terdekatnya di 4840 ya, yang mau trading singkat ya. Di situ saja teman-teman sudah bisa potensi cuan sekitar 9% ya. Nih 9%, sorry. Ya.
Ya 8%, ya 9% plus minus ya, dari 4.400 hingga 4.800. Di situ aja teman-teman punya potensi sekitar 9%, 8 hingga 9% ya teman-teman ya. Tetapi sih kalau saham bagus kayak gini, saya tidak menyarankan teman-teman untuk trading ya, untuk swing, karena ini saham bagus loh, saham bagus, dan untuk saat ini sahamnya sih masih ya bisa kita katakan masih agak murah lah gitu ya. Masih oke. Saya nggak bilang murah sih, masih oke gitu, karena kalau kita lihat prospek jangka panjangnya ini BBRI sangat bagus sekali ya. Saya lupa apakah saya sudah pernah bilang sama teman-teman, tapi yang jelas setelah 2021 teman-teman tidak akan menemukan BBRI 4 ribuan lagi ya. Jadi 4.600, 4.400, 4.800 setelah 2021 nggak akan ketemu lagi. Kenapa? Karena setelah 2021 BBRI itu paling tidak harga sahamnya akan 5.000 ke atas gitu ya. Bahkan bisa kalau jangka panjang lagi bisa 6 ribuan gitu. Jadi BBRI ini sebenarnya saya sarankan untuk teman-teman yang mau investasi jangka panjang 2 tahun 3 tahun ke atas gitu ya teman-teman ya. Oke. Itu untuk BBRI ya. Lalu selanjutnya teman-teman, kalau kita lihat support selanjutnya lagi ya, buat yang mungkin merasa 4450 masih ketinggian ya, mau cari mau cari support yang lebih rendah lagi, misal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak mau masuk di situ, teman-teman bisa nunggu di area 4190 ya, area 4.200-an ya, sama area 3.900 ya. Sama terakhir satu lagi itu di sini sebenarnya teman-teman ya. Bentar. Mana nih? Ini dia. Nah, ini ya, BBRI ini sebenarnya ini nih. Buat yang mau lebih konservatif banget bisa nunggu di sini ya. Ups. Nah, ya. Kenapa? Karena di sini ada area gap ya, area gap yang terbentuk pada November 2020 ya. Jadi ini area sekitar 3.600, 3690 sampai 3760. Jadi itu adalah area gap ya yang kemungkinan nanti akan dibayarkan BBRI. Mungkin ya entah kapan lah gitu ya. Bisa saja di tahun ini gitu ya. Oke gitu. Oke teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang mau cicil masuk ya, takutnya nanti bayar hutangnya nggak sekarang, bisa aja bayar hutangnya masih lama lagi gitu kan. Teman-teman bisa antri cicil mulai di 4.100 ya, mulai dari 4.400. Kalau dia breakout, tunggu di support berikutnya 4210, lalu tunggu di support berikutnya 3980, lalu tunggu di area gap di 36 sampai 37. Nah, gitu ya teman-temannya. Jadi kalau buat BBRI saya nggak sarankan teman-teman untuk trading cepat. Ini saham untuk invest jangka panjang buat yang mau keep ya. Dan saya sangat sarankan karena BBRI ini perusahaan yang bagus, GCG-nya bagus, prospek kedepannya bagus ya teman-teman ya. Oke, jadi itu penting lah untuk diversifikasi portofolio, jangan semua dibawa trading gitu ya. Oke, itu tadi untuk area-area support atau area entry untuk BBRI. Lalu bagaimana dengan area resistennya gitu ya, target jangka panjang ya. Buat yang mau trading ya udah langsung TP nanti 4840 ya. Tapi kalau yang sepemahaman sama saya ya, yang satu frekuensi, ya udah teman-teman beli BBRI simpan gitu ya. Targetnya target jangka panjang aja. Berapa? Ya udah langsung aja nyasar. Yang pertama itu 5.200 ya. Lalu target di 5.700 ya. Itu dululah untuk saat ini ya. Nanti bisa saja kalau mau lebih jauh lagi ke 6 ribuan ya, tapi ya itu kalau teman-teman mau long term lebih panjang lagi ya. Tapi kalau sekitar 2-3 tahunan harusnya 5.700 ini tercapai lah. Saya cukup yakin BBRI bisa tercapai ya. Sehingga kalau teman-teman misalnya nih masuk dari area support pertama di 4460 ya, saya ambil 4460 kali ini ya, bukan dari closing terakhir karena ya memang IHSG harusnya Februari hingga Maret itu memang masa koreksi, sehingga 4460 ini masih saja mungkin untuk tersentuh gitu ya. Ya bisa saja ke 4190, tapi saya ambil support pertama dulu deh ya. Nah, dari sini ke area 4840 di situ ada potensi reward 9,15% ya. Tadi udah saya sampaikan 8 ke 9. Sampai ke 5.200 ada potensi reward 18%.
lalu sampai ke 5.700 ada potensi reward sebesar 28% gitu ya teman-teman. Ya itu untuk potensi reward dari BBRI ya yang mau invest jangka panjang. Untuk potensi loss berapa? Nggak ada. BBRI nggak ada potensi loss. Kenapa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, kalau dia turun jangan di cut loss karena BBRI ini saham yang bagus ya. Kecuali teman-teman mau trading, jangan trading di BBRI ya, tradinglah di saham yang lain gitu ya. Mau dikonstruksi boleh, di bridge dengan Antam boleh karena itu sekarang volatilitasnya cukup tinggi ya. Namanya juga saham investor retail gitu kan. Jadi sering dikocok bandar gitu ya. Tapi kalau BBRI ini sulit bandar mau ngocok ya. Bandar lokal terutama karena pemain utamanya itu asing ya, institusi asing lagi ya, bukan bandar asing gitu ya. Oke, jadi setiap penurunan BBRI jadikan itu kesempatan sebagai untuk tambah muatan ya. BBRI turun, tambah muatan, turun, tambah muatan. Tapi jangan setiap turun beli ya. Belinya itu ketika dia sudah masuk area support ya, supaya teman-teman itu tradingnya nambah muatannya tuh efektif ya. Jadi ketika teman-teman masuk tambah muatan di area support ke retrace ya udah langsung enak melihat portofolionya hijau gitu ya. Jangan nanti nambah muatannya di tengah-tengah, kita nggak tahu nanti besok bisa aja lanjut turun lagi kan gitu teman-teman ya. Oke, itu tadi untuk pembahasan teknikal dari BBRI ya. Jadi ini target invest jangka panjang ya, mungkin ini di 2022 baru bisa tercapai ya. Kalau mau keep sampai 2024 saya yakin bisa 6.000 ke atas. Oke, lalu bagaimana dari segi asing ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, BBRI saya rasa 3 bulan terakhir itu asing akumulasi gila-gilaan di BRI. Ya benar-benar gila-gilaan. Kenapa saya bilang benar-benar gila-gilaan? Kalau teman-teman lihat di sini ya, asing itu akum lihat ini KZ, ZP, MS. Ini semua fund manager asing ya. KZ itu CLSA, ZP itu Maybank Kim Eng, MS itu Morgan Stanley ya dari Amerika Serikat. Jadi ini semua fund manager asing yang akum BBRI ya. Jadi lihat ini mereka akum berapa? 3,4 T. B ini billion ya. Jadi miliar. Jadi 3.400 miliar berarti kan 3,4 triliun. Ya, ZP 2,7 triliun. MS 1 triliun. Jadi ini kalau kita ambil kepalanya aja, ini asing sudah akum di BBRI 7,2 triliun. Ya, bayangkan asing akum BBRI itu 7, triliun di harga berapa? Di kisaran 4.000 sampai 4.200. Jadi harga rata-rata asing itu di sekitar sini nih. Ya. 4.000 mana nih? 4.000 sampai 4.200. Oke, ini ya, saya ganti jadi kotak biru. Oke ya. Ups. Bentar ya, sorry, biar enak ngelihatnya. Oke ya. Jadi asing itu akumulasi gila-gilaan 7,2 triliun ya. Tentu kalau yang lihat BBCA akumulasinya lebih besar lagi, tapi kan ini 7,2 T ini lumayan besar ya teman-teman ya. Nah, kotak biru ini adalah kotak harga rata-rata asing gitu ya. Kotak harga rata-rata asing. Jadi kalau misalnya nanti BBRI turun ya, semakin dia turun, semakin teman-teman tambah muatan ya. Saya agak ragu bisa balik ke sini karena ini adalah area modal asing ya. Ini adalah modalnya asing ya. Tentu nggak akan turun di bawah 4.000-an lagi BBRI ya untuk saat ini ya. Makanya setiap ada penurunan manfaatkan itu sebagai timing buat teman-teman untuk nambah muatan ya. Jadi kalau asing sendiri sih saat ini saya ambil dari tengah aja lah ya, 4.090, asing masih floating profit 12,9% ya. Dan saya rasa sih dengan modal segede gaban gitu sampai 7 triliun ya harusnya mereka nggak puas sih cuman untung 12%, nggak mungkin mereka 12% langsung taking profit gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini juga BBRI turun beberapa hari ini ya. Dia turun di sini, sorry. Nah, misal kita ambil dari sini, asingnya malah masih akum nih. ZP malah masih akum di tengah penurunan. ZP masih akum 230 miliar, ya. CS masih akum 32 miliar.
MS ya, MS yang jual 57M, tapi kan nggak sebanding. Dia kan tadi beli 1T tuh. Dia beli 1T tapi baru keluar 57 ya. Nggak juga sih, kayaknya cuman sekedar taking profit sebagian aja ya. Tapi secara umum asing masih keep ya, hold ya, akumulasi dan hold, itu intinya ya teman-teman. Masa 7,2T puas dengan 12% cuma dapat 720M, kan nggak mungkin lah ya. Pasti suatu saat nanti asing pun pasti melihat BBRI ini prospeknya jangka panjang ya teman-teman, itu sih. Apalagi sih kalau dari segi rumor ya, ingat buy on rumor sell on news. BBRI ini kan rumornya akan di merger juga nih sama Pak Erik ya, Menteri BUMN, di merger dengan PNM ya, PNM Pemodalan Nasional dengan Pegadaian. Jadi 3 BUMN ini akan di merger menjadi satu. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa fokus untuk menyasar kredit usaha mikro, kecil, menengah. Itu targetnya. Ya, karena kan BBRI ini dari dulu ya memang itulah fokus segmentasi utama dari BBRI, kredit mikro ya teman-teman. Nah, jadi sih untuk BBRI ini sendiri saya rasa teman-teman fokus ke invest ya, simpan 1 tahun 2 tahun, nanti buka lagi di tahun 2002 pertengahan, mungkin BBRI udah 5.700-an ke atas ya, kemungkinan besar gitu ya. Ingat diversifikasi itu sangat penting ya. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan untuk saham BBRI. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya teman-teman tetap mendapatkan update video dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan update video dari kami. Terima kasih.